alhamdulillah memang dari awal saya nggak pernah kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar modal nol sama sekali ya. Bahkan ijazah pun masih ada di kampus ya, di Polman ITB gitu. Karena dulu saya pernah ada pengusaha juga, Ibu Yani Ponegoro waktu di kampus bilang, kamu tuh beruntung masuk ke sini gitu, bisa kuliah gitu. Kalau setelah ini kamu kerja, artinya kamu mengambil hak yang tidak seberuntung kamu gitu. Saya tertampar banget dari situ. Akhirnya saya bilang ke orang tua, saya nggak ambil jasa sampai saya sukses gitu. Sekarang belum saya ambil segitu. Jadi memang sudah niatnya seperti itu. Apalagi ada diskus bidang rezeki dari pedagang gitu ya. Jadi memang saya sudah di awal sudah, pokoknya saya harus jadi pengusaha. Insya Allah saya jadi pengusaha sukses. Jadi usaha saya ada sekitar 3 sampai 5 lah ya gitu ya. Ada yang berkembang itu sebenarnya dari di bisnis pulsa gitu. Tapi beberapa hari ini memang mengerikan. Jadi saya itu ada pulsa berani karena sekarang banyaknya ke pinjol, ke finance, bank dan pinjol. Jadi saya tahun 2001 ada teman saya buka kafe yang kurang lebih 250 juta modalnya, akhirnya dia sama terlilit utang bank juga, dijual ke saya cuma 250 juta. Gitu kan, saya bisnis kafe dan nggak lama 1 tahun bangkrut. Karena nggak punya pengalaman sama sekali ya. Dari omsetnya 150 juta gitu ya, 70 juta akhirnya bangkrut. Akhirnya saya buka stick tenda karena saya ketemu temen dia jago buat stick ya, dia lama di Continental Dubai, jadi kan kemungkinan sudah enak ya. Jadi saya kasih resep kalau di stick itu harus enak gitu, seperti itulah. Nah seperti itu, jadi saya coba ternyata gagal juga karena saingannya udah banyak banget gitu ya. Akhirnya saya kepikiran, karena gini Pak, kalau stick itu harus di tempat yang prime banget, harus di tempat yang kota banget, yang depan mall banget gitu ya. Kalau sewa ruko udah 250 juta. Udah 150 juta, saya pikir kenapa nggak stick yang bintang 5 ini saya konsep di tenda seperti itu gitu. Dan saya coba satu, alhamdulillah dikasih berkah sama Allah, sebulan tenda yang sewanya hanya 2 juta, 3 juta, omset saya bisa menyentuh 200 juta lebih. Gitu. Itu berkahnya di situ, mungkin berkah dari ikhtiar gitu ya. Itu satu outlet Pak? Satu outlet. Dan kemarin kita 27. Ya nggak semuanya seperti itu. Kemarin kita buka di Pejaten, Masya Allah lagi. Tendaan sewanya 6 juta, kita berhasil mencapai omset sekitar 340 juta. Jadi kalau outlet yang pertama di mana, Victor? Di Grand Galaxy, Bekasi. Oh, Bekasi. Luar kota soalnya. Iya. Terus begitu merambah ke Jakarta juga? Iya, merambah ke Jakarta. Kita mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kejutannya lebih banyak. Jadi stick yang saya jual 70.000 itu dianggapnya kok murah Pak ya gitu. Seperti itu ya. Jadi akhirnya sekarang mulai dari 3-5 bulan ke belakang kita buka 1 minggu satu. Dan kemarin kita baru opening di Fatmawati depan Delwan Mall ya. Dan di minggu besok rencana kita di samping Abu Bastik sini nih, samping mall juga. Jadi sama sini 1 sampai tahun depan. Jadi pengusaha muslim memang harus sukses, harus kaya ya, karena kita ibadah apa lagi yang kita andelin selain sedekah ya. Iya. Tapi Pak Victor ini kan ya tadi ya seperti Pak Victor juga katakan bahwa kalau steak ini kan mungkin makanannya level menengah ke atas gitu ya. Harganya juga biasanya kan mahal-mahal gitu. Nah ini bisa menghadirkan yang 70.000 ya. Kemudian bagaimana nih untuk menangkap market yang tendaan gitu untuk makan steak? Kok bisa canggih banget gitu sampai omsetnya sedemikian? Nah ini memang kalau kan ada habis, tapi kalau mau berdagang itu kita harus punya ilmu. Jangan nggak punya ilmu baru berdagang gitu, karena bisa zolim bisa rugi gitu. Nah itu yang kita pelajari lah, karena udah lama bisnis jadi kita pelajari. Jadi kenapa kita bisa murah, karena biasanya HPP-nya tingginya itu di sewa tempat. Biasanya kan sewa tempat 250 juta gitu, sewa tempat 150 juta. Kita sewa tempat ternyata luar biasa banget, cuma 2 juta dan itu tempatnya benar-benar bagus banget. Bahkan ada yang cuma 500.000 ternyata gitu. Seperti itu, makanya pengalaman baru buat saya kemarin dapat di depan mall, itu benar-benar depan mall banget, itu 2 juta. Minggu besok saya buka di samping Abu Bas ini Abu Bas sampingnya banget, dapat halaman besar, itu sewanya cuma 3,5 juta sebulan, artinya setahun hanya 40 juta ya, dibanding saya sewa ruko di situ bisa 500 juta mungkin, seperti itu. Ya, jadi makanya, dan kedua saya perkuat di tim surveinya. Jadi saya terus terang dari 27 ini ada gagal 7 di awal. Kenapa? Kita belum punya ilmunya. Jadi kita buat bertahap ya, improve terus. Jadi pertama kalau mau cari tempat harus yang jalannya seperti ini, harus yang dekat ini, harus yang dekat itu ada ilmunya. Saya udah punya. Kalau mau sharing nanti boleh, kalau mau diadakan. Itu banyak ternyata tuh mengurangi kegagalan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang kalau kita buka 90% udah berhasil. Boleh nanti kalau perlu ilmunya saya bagi. Jadi
dekat apa, jalannya seperti apa, jangan jalur laju, jangan ada trotoar gitu kan. Harus pas tusuk saat itu lebih bagus, pas belokan lebih bagus, itu kita sampai buat materinya. Jadi sekarang kalau kita nyari tempat sudah cukup akurat gitu loh. Sudah hatam ya. Iya. Nah ini kan bisa dibilang ya, mungkin tadi juga Catherine mengatakan bahwa setelah 6 bulan itu sepertinya udah mulai ada kesuksesan, udah mulai mapan. Pak Victor juga dalam 2 tahun gitu bisa membuat sampai 20 juta outlet. Nah ini kan sebenarnya kadang-kadang yang sulit itu untuk mempertahankannya ya, bisnis itu bisa kemudian terus berkembang long lasting begitu. Apalagi mungkin seperti Pak Victor ini kan kita juga pernah dulu ada masanya warung-warung tenda gitu ya, yang sepertinya musiman. Nah ini untuk mengantisipasi hal seperti ini, kiat-kiatnya seperti apa Catherine? Kalau ini kan berarti udah cukup lama ya, udah belasan tahun begitu. 11 tahun insya Allah. 11 tahun. Nah itu bagaimana kiat-kiatnya mempertahankan bisnis tersebut? Untuk mempertahankan tentunya kita harus menjaga kepercayaan itu ya customer, untuk terus lalu menjaga hubungan baik dengan para reseller, karena 70% penyerapan gini itu oleh reseller kan. Lalu kualitas tentunya harus benar-benar diperhatikan, diperbaiki terus-menerus, harus mengikuti perkembangan zaman juga seperti apa, karena modis itu, fashion itu dinamis banget gitu. Dinamis, bahkan cara marketing pun dinamis banget, dulu offline, lalu online, lalu live, itu benar-benar dinamis, itu benar-benar kita harus benar-benar ngikutin gitu. Kalau enggak ya udah ketinggalan, lengah sedikit udah ketinggalan. Jadi benar-benar memang harus selain ya harus timnya kuat juga memang harus wawasannya terus dijaga, karena biar kita bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Kalau dengan persaingan sini kan juga sekarang makin banyak ya itu bisnis fashion, busana muslim begitu. Nah ini bagaimana nih untuk bisa keep up, untuk bisa bersaing begitu dengan yang sama gitu, bisnis yang sama. Nah betul banget. Sekarang itu menjamur bisnis fashion itu, khususnya fashion muslim itu banyak sekali brand-brand baru. Masya Allah banyak banget. Tapi kita senang karena memang sebenarnya pasar muslim di Indonesia itu kan kita kan katanya 3 terbesar ya, setelah Turki dan Malaysia itu Indonesia kedua ya, itu terbesar. Memang pasarnya sekarang ada keinginan, karena fashion muslim itu bukan selain untuk sesuai dengan syariat, tapi lebih ke untuk tampil stylish dan sesuai ini ya. Jadi sekarang banyak yang beralih ke busana muslim. Jadi dengan adanya teman-teman baru yang bikin produk, sebenarnya bukan menjadi saingan sih, malah jadi kita itu saya tuh sekarang malah banyak belajar sama anak-anak muda yang lebih inovatif gitu. Jadi bukan untuk dijadikan saingan, tapi jadi teman, karena mereka itu lebih pintar-pintar gitu. Sementara kan kita yang udah energinya terbatas gitu kan kurang update lah ya gitu. Jadi benar-benar dengan adanya brand-brand baru itu ya nggak usah khawatir, toh pasar kita banyak banget kan. Tadi Mas Dewa bilang, Pak Dewa bilang 80% Muslim di Indonesia itu kan luar biasa banyak pasarnya. Jadi kita sih nggak khawatir dengan brand-brand baru, karena insya Allah rezeki mau udah diatur juga. Iya, seperti itu. Tapi justru bagaimana memanfaatkan begitu ya supaya tapi tetap ya harus update segala macam. Oke. Kalau Pak Victor sendiri gimana nih untuk supaya long lasting ini bisnisnya? Ya, kalau di makanan yang utama kan konsisten rasa ya. Jadi kalau pelanggan udah tahu, udah ngerasain enak, insya Allah bakal baik lagi. Jadi memang kita ada, walaupun kecil-kecil masih tendaan, tapi kita di manajemen dengan cukup rapi ya. Jadi kita punya central kitchen. Jadi semua sausnya itu dikirim dari pusat. Dan sekarang juga hampir semua belanjaan sudah dikirim dari pusat juga sekarang. Jadi tiap hari kita ada kirim semua outlet kita, jadi sesuai rasa dan kualitasnya konsisten. Lalu kita juga banyak inovasi sebenarnya, jadi tendanya kita buat terang banget. Di tendanya itu ada kipas anginnya kecil-kecil gitu kan, padahal tendaan gitu. Terus ada neon box-nya juga. Nah itu biasanya kan kalau tendaan nggak ada neon box, nggak pernah ada. Kami ada neon box yang kalau malam kami tancap, kami pasang, kalau sudah selesai kami ambil lagi gitu. Kami ambil ke gerobak, kena pajak juga enggak gitu kan. Kita punya neon box juga, jadi ini tenda tapi kok unik gitu kita. Unik, bersih gitu. Kita ada wastafel-nya juga, tendaan tapi pakai wastafel juga gitu. Kita pakai mejanya informa yang lipat gitu, jadi orang juga nyaman gitu, ada lapisan juga mejanya, jadi nyaman, bersih, dan rasanya juga terjaga. Oke, tapi kalau saat seperti sekarang ini kan juga dikatakan sepertinya daya beli masyarakat juga lagi turun gitu ya. Nah ini merasakan nggak sih hal tersebut Pak Victor? Nah memang kalau stick itu kan menengah agak ke bawah dikit ya, tapi kebetulan 70% segmen kita adalah kendaraan bermotor ya, maksudnya motor gitu ya, 30%-nya di mobil. Memang
ada sedikit penurunan, memang ada penurunan gitu, jujur gitu. Tapi memang alhamdulillahnya di Meet and Stick ini, nanti ada di TikTok, di IG ya Meet and Stick ya. Di Meet and Stick ini dia ada menu nasi juga. Jadi ada menu yang mulai dari 24.000 juga, 24.000 sampai 150 ribuan lah gitu. Jadi dengan 70.000 mereka makan steak dagingnya Aussie ya, dari Aussie halal dan sausnya insya Allah enak gitu. Jadi ya sudah oke lah. Kenapa bisa murah juga karena tadi saya jelasin ya bahwa kita harganya rendah gitu. Iya. Insya Allah kiat-kiatnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin masalah challenge nih, tantangan ya saat ini begitu dalam berbisnis. Kalau Teh Trini, saat ini tantangan yang terbesar, tersulit apa kira-kira yang harus di